Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini saya akan membahas sekitar ada 6 atau 7 laga ya. Di laga pertama itu dari Liga Norway, HamKam menghadapi Fredrikstad ya. Dimana kedua tim ini terlihat cukup jauh dari klasemen sementara. HamKam peringkat 14, sedangkan Fredrikstad pada peringkat 8. Terlihat dari susunan pemain seperti ini, di mana tuan rumah HamKam diprediksi dengan formasi 5-4-1, sedangkan Fredrikstad dengan formasi 5-3-2 ya. Dua tim sama-sama memiliki satu pemain yang akan absen. Jadi menurut versi saya sendiri, nampaknya masih berpeluang berada di tuan rumah HamKam untuk bisa memberi kejutan di laga ini mengingat mereka bermain kandang. Selanjutnya masih di Liga Norway, saya membahas pertandingan Vålerenga menghadapi Haugesund. Terlihat di laga ini Vålerenga dengan formasi 4-1-4-1, sedangkan Haugesund dengan formasi 4-3-3. Kedua tim sama-sama memiliki satu pemain mereka yang akan absen. Dari klasemen sementara ini nampaknya pada papan bawah, Vålerenga dari 14 laga berada di peringkat 13, sedangkan Haugesund berada di peringkat 16. Saya mengira di laga ini hanya selisih 1 gol saja untuk kemenangan Vålerenga, ataupun bisa selisih 2. Masih tetap Vålerenga bisa meraih kemenangan mengingat mereka bermain di kandang sendiri. Selanjutnya di laga yang ketiga saya membahas pertandingan Sandefjord menghadapi Kristiansund, di mana Sandefjord dengan formasi 4-1-4-1, Kristiansund dengan formasi 4-5-1 ya. Satu pemain akan absen untuk tuan rumah Sandefjord. Kristiansund di laga ini ada 3 pemain. Dari klasemen sementara Sandefjord berada di peringkat 7, Kristiansund berada di peringkat 9. Menurut versi saya sendiri, kemenangan tipis untuk tuan rumah Sandefjord di laga ini mungkin selisih 1 gol ataupun 2-1 kemenangan Sandefjord ya. Selanjutnya saya membahas pertandingan dari Svedala Allsvenskan. Di laga ini Sirius menghadapi Gilberts. Sirius ada 2 pemain mereka yang akan absen. Gilberts di laga ini sekitar ada 5 pemain ya. Dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Sirius berada di peringkat 13, sedangkan Gilberts berada di peringkat 7. Cenderung di laga ini menurut versi saya sendiri bisa berakhir di skor 5 ataupun Gilberts tetap bisa meraih kemenangan di kandang Sirius. Selanjutnya saya membahas pertandingan Sinan JK menghadapi Ginestan. Di laga ini Sinan JK berada peringkat 5, sedangkan Ginestan berada peringkat 6 sementara. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri setelah mempertimbangkan, ini nampaknya cukup kuat berada di tim tamu Ginestan Helsinki ketimbang Sinan JK ya. Menurut versi saya sendiri masih berpeluang besar berada di tim tamu untuk bisa mengejutkan tuan rumah Sinan JK. Masih di Liga Finland Liga, Jaro menghadapi Ilves Tampere ya. Untuk laga ini dari klasemen sementara musim ini, Ilves performanya memang sangat luar biasa. Terbukti mereka berada di peringkat 2 sementara. Hanya selisih 2 poin dengan Inter Turku, sedangkan Jaro mencoba menjauhi Redson. Mereka berada di peringkat 9 ya. Jadi untuk laga ini mungkin akan ada kejutan baru, kemungkinan besar bisa berpeluang berselisih 1 gol, adapun Jaro bisa menahan imbang Ilves Tampere. Kemudian saya pergi ke Denmark Superliga. Di laga ini Fredericia menghadapi Nordsjællands. Terlihat di laga ini tuan rumah nampaknya ini pertandingan pertama pembukaan dari Liga Denmark Superliga ya. Nampaknya ini tim promosi ya. Jadi kemungkinan besar akan memberi kejutan mengingat mereka bermain kandang ya. Jadi masih berpotensi berada di tuan rumah Fredericia. Selanjutnya saya pergi ke Rusia Premier League ya. Di laga ini Novgorod menghadapi Krasnodar. Jadi untuk laga ini nampaknya pertandingan pertama, ini masih pembukaan dari Liga Rusian Premier League ya. Jadi untuk laga ini masih berpeluang besar berada di tim tamu Krasnodar untuk bisa meraih kemenangan di laga pembuka dari Liga Rusia. Kemudian saya pergi ke Liga Swedish Superettan. Di laga ini Kalmar menghadapi Ikebricks ya. Klasemen sementara di mana Kalmar berada di peringkat 2 dengan meraih 27 poin, selisih 1 poin dengan Origete ya, berada di puncak klasemen. Sedangkan tim tamu Breaks berada peringkat 13. Tidak untuk kemungkinan berpeluang besar masih berada di tuan rumah Kalmar untuk bisa meraih kemenangan mengingat dari red juga cukup lumayan baik saat performa Kalmar menghadapi tim tamu Breaks.